Kalau ditanya gimana awal mulanya Exmoc itu secara de facto dimulai dengan pembukaan sosial media dari Facebook itu pada saat itu ya. Exmoc, di mana bersamaan dengan peluncuran Mitsubishi Expander. Sama-sama modalnya SPK gitu. SPK kan gitu. Kesannya sih pertama kali ya, gue pribadi nih pertama kali. Ini kok orang tua semua. Gua salah masuk klub apa enggak gitu kan. Ya, ketemu lagi di special edition Exmoc Official Abong-Abong. Yes, what's up XP people? Kali ini gue bersama beberapa sosok yang tadi gue telepon. Mereka nggak tahu kalau bakal gue kumpulin di satu tempat. Dan ternyata akhirnya bisa terjadi. Mereka sekarang ada di sini. Gue akan ngulik abis dan ngupas abis dari awal Exmoc berdiri hingga sekarang. Gimana sih ceritanya, gimana harapannya dan cita-cita beliau-beliau ini ke depan untuk organisasi kita tercinta. Oke, langsung aja kita kulik abis. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau teman-teman lihat di semua di sini. Ini adalah senior-senior gua, termasuk juga mentor-mentor gua. Jadi bisa dibilang kebetulan kita bareng ya di founder, gitu. Kebetulan kita bareng di founder, tapi gimana pun mereka yang lebih dulu datang. Mereka lebih dulu datang, baru kebetulan di saat yang bersamaan di hari itu, gue juga datang di lokasi di SCBD. Nah di situ Om Didi, Om Dani, Om Sony, dan beberapa teman-teman lainnya udah hadir. Dan disitulah pertama kali kita akhirnya bersepakat untuk membentuk satu perkumpulan ya Om ya. Betul. Yang dinamakan Expander Mitsubishi Owners Club Indonesia di 2017. Oke, kita langsung kulik aja. Yang pertama kali bakal gue minta keterangannya adalah Om Didi X001. Om silakan Om, gimana menurut Om? Iya bentar Om, boleh copot aja kan? Oh iya. Nah, lebih santai kayaknya. Jadi nggak kumur-kumur gitu kan? Iya. Kayak tersangka kita soalnya nih. Izin ya, aduh. Untuk Om Sony interupsi, gitu kan? Ini jadi kelihatan nih, Om Sony takut ketukar tadi ya kan? Ya ini Om Sony. Ompong. Sekarang dia minta ada julukan baru Ompong, ya kan? Oke, langsung aja Om Didi. Gimana Om dari awal Om Exmoc ini Om? Oke, terima kasih. Kalau ditanya gimana awal mulanya Exmoc itu secara de facto dimulai dengan pembukaan sosial media dari Facebook itu pada saat itu ya. Exmoc, pada waktu itu kejadiannya berbarengan dengan hari pertama GIAS tahun 2017. Saya ingat waktunya 10 Agustus 2017, di mana bersamaan dengan peluncuran Mitsubishi Expander. Siap, mantap. Bersamaan dengan peluncuran Mitsubishi Expander pada hari yang sama. Kemudian dilanjutkan siangnya itu pembukaan GIAS, sama dengan pembukaan GIAS. Nah, waktu itu memang yang namanya Mitsubishi Expander udah jadi keinginan saya memiliki mobil tersebut, karena memang saya fans berat untuk mobil Mitsubishi. Dua mobil sebelumnya juga Mitsubishi Outlander Sport dan Mitsubishi Mirage. Oleh sebab itu begitu keluar MPV-nya, saya langsung datang dan membuka SPK pada tanggal 10 Agustus 2017 yang lalu. Berarti, maaf Om, saya jeda sebentar. Om Didi ini termasuk salah satu pecinta Mitsubishi artinya ya? Karena dari sebelumnya, beberapa tipe sebelumnya Mitsubishi juga ada Mirage, Outlander Sport. Nah, sekarang di Expander ya, sampai detik ini ya? Iya, betul. Itu teman-teman. Oke, lanjut Om. Nah, berbarengan dengan setelah saya buka SPK Mitsubishi Expander, di situ saya menemui para pejabat MMKSI, antara lain Pak Budi Daulay, Pak Jerry Amran. Di situ saya minta izin kepada beliau untuk membuat atau mendirikan satu komunitas untuk pemilik Mitsubishi Expander, meskipun memang belum ada mobilnya. Waktu itu baru sama-sama. Modalnya SPK gitu. SPK kan gitu. Beliau berdua happy, jadi merespons dengan baik keinginan tersebut, dan akhirnya pada saat hari itu juga di tempat pameran itu juga saya membuat satu akun Facebook Expander Mitsubishi Owners Club Indonesia. Pada waktu itu memang namanya belum Exmoc. Oh belum Exmoc ya? Belum Exmoc. Jadi waktu itu baru komunitas Mitsubishi Expander.
Oh, kalau Indonesia. saya gabung Facebook tuh udah Exmo kalau nggak salah. Iya, karena memang sampai butuh beberapa hari, 3 atau 5 hari sampai dengan ketemu namanya Sampai dengan penamaannya itu iya, sejak dapat 10 ya. Oke. Agustus itu gitu. Nah, udah jadi pada hari tersebut saya membuat akun Facebook dari Exmo sudah terbuat. Saya bingung mesti merekrut siapa gitu ya. Masih baru saya sendiri waktu itu kan. Akhirnya saya yang paling saya kenal, yang paling dekat waktu itu adalah kebetulan sepupu saya sendiri, Fitra Eri. Oke. Yang dia juga saat bersamaan membuka SPK Mitsubishi Expander juga. Oh, berarti Om Fitra Eri berbarengan ya dengan Ada. Om Didi? Iya. Buka SPK-nya. Nah, itu mungkin yang perlu teman-teman ketahui itu. Iya. Nah, terus kemudian ya sudah, yang penting terus saya ajak juga beberapa teman yang kebetulan mereka bergerak di bidang safety driving course. Saya berpikir kenapa mereka yang saya ajak terlebih dahulu, karena ini bisa menjadi anchor Iya. untuk menarik beberapa teman yang bergabung di Exmo nantinya gitu. Dan terbukti cukup efektif. Ya, artinya mulai banyak tuh satu persatu kumpul ya, sampai kemudian ya ada Om Dani, Om Ibnu, Om Sony dan semua beberapa teman. Saya rencanakanlah pertemuan pertama itu tanggal 10 September atau 1 bulan setelah 10 Agustus atau tanggal 10 September itu pertama kali kita bertemu. Yeah. Jadi 2 minggu sebelumnya saya membuat undangan pada mereka yang sudah membuka SPK Expander untuk bisa ketemu. Ya, waktu itu kita idenya kita selenggarakan di SCBD. Ya. Alhamdulillah tanggal 12 bisa berkumpul 12 orang. 12 orang. Pertama yang memiliki Expander ya kita semua inilah. Iya. Dengan modalnya, SPK, iya. Modalnya cuma Modalnya SPK aja ya. SPK aja. Pada saat itu modelnya SPK, saya Belum ingat ada banget. mobil sama sekali. Dan mobil malah belum jelas tuh Iya. kapan datangnya. Iya, dan setelah meeting pertama itu, setelah obrolan pertama itu, saya report ke Pak Budi Daulay, ke MKSI bahwa kita sudah berkumpul, sudah ini. Terus kemudian dia merespons juga dengan positif, dengan sangat baik. Terus akhirnya kayak udahlah, akhirnya kesepakatan kita bikin rencana meeting kedua, ketiga dan Tapi ingat seterusnya. nggak Om Didi? Kita janjian itu, ketemunya bajunya seragam. Iya. Om Didi bilang, ayo, Iya. warnanya apa tuh? Merah. Mau apa Memang- pun untuk emang untuk memberikan, jadi pertama kali untuk menunjukkan bahwa kita punya identitas. Iya. Identitas pertama yang saya pikirkan waktu itu adalah brand color. Brand color. Jadi warna image dari Mitsubishi kan warna merah. Ya. Makanya waktu itu kita oke deh, kita kumpul, kita pakai kaos merah. Dan biar gampang ya, wah Iya. ini karena gua belum ada yang kenal sama sekali loh. Teman-teman harus tahu, kita belum kenal sama sekali kecuali mungkin Om Didi kenal sama Om Sony ya sebelumnya? Belum kenal, belum kenal ya, justru ya? juga, Saya belum baru kenal. sama CJ ya? CJ. sama WP ya? Yang WP. udah pernah, Om WP Oh, yang Anda. udah kenal. Selebihnya tuh kita benar-benar blank. Jadi Om Dani dulu di mana, saya di mana, Om Sony di mana, kita nggak tahu. Tapi kesannya Tiba-tiba- apa Om ini ketemu kita tadi itu? Kenapa? Pas ketemu kita ini, pas ketemu-temunya di SCBD apa kesannya? Kayaknya Kesannya sih pertama kali ya, Nah, gue apa? pribadi nih pertama Hmm. kali. Ini kok orang tua semua. Gua salah masuk klub apa enggak gitu kan? ada yang rambutnya begitu, ada yang udah ompong ya. Juragan Kentang belum datang. Gitu. WP juga belum datang, Tante Dewi belum datang. Agung belum datang, masih ada Om CJ, Om Didi, Om Dani, Om Sony, Om Hari. Om Febri udah datang. Om Febri udah datang ya. Paling gue ngeliat dari awal kan pas ngeliat rambutnya kan, wah ini Om Dani udah agak putih rambutnya. Cuma nggak seputih sekarang guys. Gitu. Kalau sekarang Semua. kenapa, Om? Tapi bajunya bener merah identitasnya gitu kan. Pas gue samperin, Om ini yang Expander. Oh iya benar. Wah baru apa sih? Oh, ada Febri. Ya kan ada Febri, akhirnya ada temennya datang lagi Kentang ya kan Oce. Oce wah, ada yang seumuran. Baru datang lagi. Oh ternyata bukan klub orang tua gitu. Gua hampir salah kira gitu kan. Masa gua nongkrong sama bokap gua nih gitu. Akhirnya ya sudahlah. Ternyata memang yang gua salut adalah senior gue ini ternyata jiwanya sangat muda sekali, dan mereka juga terima masukan kritikan pada saat kita kopdar pertama itu. Bahkan Om Didi minta ya Om ya ada masukan untuk organisasi apa segala macam dari kerangka awal yang beliau usulkan gitu. Jadi gue ngelihat di sini komunitas ini tidak hanya harus begini, harus A ya A, B ya B, enggak. Ternyata cukup bisa menerima kritik dan saran dari yang walaupun umurnya lebih muda dibandingkan beliau-beliau.
Gitu. Lanjut Om. Ya, Lanjut. Jadi satu hal yang waktu itu saya cukup terharu dan senang adalah pada saat kita sepakat untuk membuat perkumpulan ini jadi resmi. Ya, itu yang tidak mudah, Ya. gitu loh, untuk membuat satu perkumpulan yang resmi berbasis legalitas atas catatan di notaris. Ya. Itu nggak mudah karena konsekuensinya tinggi. Betul. Konsekuensinya adalah bahwa perkumpulan ini nanti akan menjadi objek pengawasan dari Kemenkumham Iya. sebagai Pemberi legalitas ya. legalitas. Ah. Tapi saya yakin gitu ya, artinya begitu melihat 12 orang awal ini semuanya orang-orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai pendidikan, pengetahuan dan segala macam mengenai masalah baik administrasi, manajemen, legalitas ya semua. Makanya saya yakin gitu loh, saya yakin bahwa keinginan ini bisa di-cover dan terbukti memang sampai dengan pada saat ini kita tetap komit, Alhamdulillah. tetap mempertahankan untuk menjadi perkumpulan resmi ya yang legal dan diakui oleh beberapa khususnya oleh prinsipal dari Mitsubishi ya. sendiri ya dan dari beberapa komunitas otomotif yang lain gitu. Itu yang saya bangga lah, artinya kita bisa menciptakan Exmoc ini menjadi satu komunitas yang legal, satu perkumpulan yang legal. Nah itu yang harus teman-teman tahu. Begitu besarnya tuh keinginan Om Didi ya kan sebagai salah satu founder untuk membesarkan Expander Mitsubishi Owners Club Indonesia. Nah, gue mau nanya nih sama Om Didi. Om, yang pertama kali membentuk badan pengurus ini dalam artian Pengda yang Om lantik itu pertama kali siapa Om? Masih inget gak? Ingat. Nah. Ingat. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Oke. Waktu itu saya gini, waktu itu sabar Om, maaf saya potong. Ini dulu Om, kenapa bisa jadi nama Pengda, ada chapter, nah itu kan awalnya Om jelaskan dulu biar lebih. Itu konsekuensi dari legalitas yang kita terapkan pada Exmoc. Iya. Ya. Jadi kalau kita mencatatkan perkumpulan yang jadi perkumpulan yang resmi, itu harus ada acuannya. Iya. Acuannya adalah peraturan perundangan. Betul. Yang nomor satu ya. Sampai dengan bentuk organisasi pun kita harus mengacu kepada acuan yang sudah ada. Ya, karena kita komunitas otomotif, maka kita mengacu kepada Ikatan Motor Indonesia. IMI ya? IMI ya. Di IMI itu mereka menerapkan sistem organisasi kepengurusan nasional untuk level Indonesia, kemudian kepengurusan daerah atau Pemda untuk level provinsi, dan kepengurusan cabang yang sekarang banyak kita sebut sebagai familiar chapter ya. Iya, familiar chapter. Itu untuk level kota atau kabupaten. Itu. Jadi memang kita akhirnya harus menyamakan semua terminologi yang kita gunakan dengan aturan-aturan yang sudah ada. Sudah ada. Oke, lanjut berarti ke tadi Pengda yang pertama kali Om lantik. Jadi setelah kita kopdar beberapa kali, September, kemudian Oktober kopdar ketiga di Alam Sutra. Di namanya tuh Alam Sutra. Flavor Bliss. Iya, Flavor Bliss. Yang Om Fitra ya? Iya, Om Fitra. Nah, saya waktu itu kebetulan menjelang akhir tahun itu melakukan touring keliling Jawa. Waktu itu saya dengan anak-anak saya, kita jalan-jalan dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Waktu itu mau ke Bali nggak jadi karena situasinya nggak memungkinkan. Akhirnya kembali. Nah, dalam perjalanan itu saya mampir ke daerah-daerah atau provinsi yang memang sudah ada teman-teman Exmoc-nya. Iya. Ya, di Facebook itu. Kemudian, nah, pertama kali yang saya kunjungi waktu itu adalah Semarang. Semarang ya? Jawa Tengah ya. Ketemu dengan Om JW ya, ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah, mereka lah yang melaporkan kepada saya kesiapan untuk menjadi pengurus daerah. Pertama kali di Indonesia. Pertama kali. Om Chandra itu luar biasa. Om JW waktu itu kita ketemu, kita siap Om. Oke, tentukan waktunya, nanti tempatnya, nanti saya akan datang. Nah, alhamdulillah niat mereka bisa tercapai. Jadi mereka berdiri duluan sebagai kepengurusan daerah. Saya melantik mereka di satu area pariwisata yang ada di Jawa Tengah.
waktu itu cukup banyak pesertanya, anggotanya sudah cukup banyak. Itulah cerita dari pertama kepengurusan daerah itu terbentuk. Itu ya. Iya, betul. Nah, setelah Jawa Tengah tuh apa ya Om? Banten bukan ya? Bandung kalau nggak salah. Bandung malah ya? Enggak. Jawa Timur tuh. Jawa Timur. Itu yang di Candi itu Om Didi. Iya. Oh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. gitu Iya. ya. Jawa Timur. Betul, Jawa Tengah itu Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur juga yang didirikan oleh mereka adalah kepengurusan daerah. Iya. Pemda Jawa Timur waktu itu juga mereka menyelenggarakan itu di situs sejarah. Oh di Ada situs satu- sejarah ya. ada satu Om candi. Hendy ya kalau nggak salah ya. Iya, pertama kali Om Hendy. Iya, Om Hendy iya. ya, ketuanya ya. Nah, saya lupa tempatnya waktu itu, tapi saya Ada situs Candi lah pokoknya. iya, karena memang waktu itu sesuai dengan harapan saya bahwa Exmok ini harus berdiri dengan motivasi dan orientasi yang kuat gitu loh. Waktu itu saya berpikir bahwa kita harus punya satu orientasi yang jelas yang mengacu kepada bukan hanya hobi kita atau kesukaan kita, tapi juga kepada sesuatu yang sifatnya nasional gitu loh. Pada waktu itu saya berpikir tentang dunia pariwisata. Ya, tentang dunia pariwisata, makanya saya waktu itu mengusulkan gimana kalau setiap deklarasi itu diselenggarakan di area-area wisata, pariwisata atau situs bersejarah. Ya, berarti yang ada hubungannya dengan pariwisata gitu ya. Supaya pelantikan itu punya makna. Iya. Ya, punya arti dan mereka pun ini kan dengan bangga gitu loh. Bahwa mereka dilantik di situs bersejarah. Dan itu akan lebih terkenang ya. Iya. Memorable. Ya. Jadi mereka tuh punya satu kebanggaan bahwa kita nih dilantik di tempat bersejarah. Iya, dan gampang diingat gitu kan. Kita di sana loh, di sini Betul. loh gitu kan. Betul, gitu loh. Habis itu Gitu. baru lagi lanjut ke mana Om Didi? Kita bikin lagi tuh Om Didi. Ke Bandung. Ya. Tapi Bandung itu baru chapter. Bandung, tapi dia tidak pengurus daerah. Jadi Oke. waktu itu teman-teman Bandung siapnya hanya untuk level pengurus cabang, Cabang, chapter ya. chapter Bandung Raya. Ya, waktu itu nggak apa-apa saya bilang. Yang penting ada dulu nih di kawasan Jawa Barat. Ya, yang penting ada dulu di kawasan Jawa Barat dan Bandung pun berdiri. Setelah Bandung kalau nggak salah Banten. Bekasi ya. Banten. Terus Bekasi. Lalu masuk di Sumatera. Terus iya. Sumatera itu Sumbar. Di Sumatera Sumpen. Barat, Sumatera Barat, waktu itu di Padang, itu juga di situs Sejarah itu. sejarah juga. Dijelas Terus panjang-panjang. kemudian Kalimantan Timur. Terakhir di Balikpapan ya, waktu itu saya melantik terakhir itu di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, ya, Pemda Kalimantan Timur, itu juga di situs wisata, di tempat wisata. Nah, Om Didi pulang, langsung balik lagi ke Jawa Barat, chapternya Bogor. Oh iya. Ingat dia selalu ikut kayaknya ya kan. Enggak. Cuman gue ngerekam aja. Itu kan sejarah kita Ya, soalnya. jadi dulu kalau boleh tahu Om, siapa aja sih Om orang-orang kalau boleh tahu Om? Sialnya waktu itu nggak ada yang mau jadi ketum. Oh gitu ya. Tanya Om Dhani bilang katanya saya masih baru nih, ya udah terus Om Dhani juga gitu. Akhirnya saya bilang ya udah deh, saya nggak apa-apa, saya pertama jadi ketum, tapi tidak terlalu lama lah karena sebetulnya jujur memang saya nggak terlalu punya waktu untuk kesibukan mengurus perkumpulan. Jadi saya takutnya kalau dipaksakan nanti jadi nggak maksimal gitu ya. Gitu. Waktu itu memang saya sebagai ketua umum dibantu oleh Om Sony sebagai wakil ketua umum, Om Dhani sebagai sekjen waktu itu ya. Pertama kali ya? Pertama kali sekjen ya. Saya paling banyak pindah-pindah tuh Om. Karena memang Paling banyak mutasi nih Om. Om Dhani memang. Sesuai kebutuhannya ya. Disesuaikan ya. Fungsinya disesuaikan. Jadi memang ya itu ya tiga orang pertama. Kalau Om Agung ya, Om Agung itu bagian pendaftaran ya waktu itu ya. Udah diplot kayak sampai sekarang pun juga masih tuh. Om Agung itu abadi ya. Setiap orang tuh kelihatan bakatnya gitu. Makanya dia bisa bertahan karena memang dia kemampuannya di situ. Iya. Itu kira-kira pertama kali kamu memilih bukan karena kompetensi, waktu itu mengabaikan dulu masalah kompetensi, tapi adalah ketersediaan, keberadaan orang-orangnya dulu gitu loh. Betul. Tapi tidak buruk juga, secara pelan-pelan ya legalitas berjalan ya, terus kemudian kegiatan-kegiatan deklarasi pelantikan itu juga berjalan, sehingga akhirnya
memang berjalan tapi dalam kapasitas yang tidak terlalu optimal. Ya tapi kalau menurut saya pribadi sih udah oke lah pada saat itu dengan namanya komunitas baru berdiri dan juga mobilnya lagi hits gitu kan, dan melihat juga beliau-beliau ini adalah senior mau ngurusin klub gitu kan, ngurusin komunitas atau perkumpulan ini kan nggak gampang. Mundar mandir, saya lihat juga fotonya Om Didi ke rumah Om Sony, ya kan? Malam-malam itu. Di fotonya tuh udah tersebar tuh. Ya mereka namu malam-malam ya kan. Dia bilang ini kayak bapak-bapak di lingkungan RT gue gitu kan. Dan salah juga, termasuk juga godain lo kan? Iya. Diculik sama Om Ibnu tuh, kita lagi kemana ya waktu itu ya? Om, kita mau bikin ya. Untungnya adalah bahwa beberapa teman-teman yang 12 pertama ini adalah banyak dari mereka yang sudah punya background komunitas, komunitas otomotif ya. Jadi paling tidak waktu itu yang belum pernah mungkin Om satu saya. Tapi cepat belajar. Karena kita semuanya bicara soal hal yang sama, gitu loh. Jadi Om Didi cepat belajar dan semuanya dengan niat yang tinggi untuk membesarkan Exmoc ya. Exmoc. Ya alhamdulillah gitu. Tapi oke loh. Terakhir Om Didi itu sampai berapa member, ingat nggak? 1.200. 1.200, bayangkan coba. 1.200 orang tuh nggak gampang loh. Nggak gampang, ya kan ngumpulin followernya 1.200 kadang-kadang harus pakai buzzer, pakai apa lah ya kan. Ya, jadi memang di awal-awal itu tidak mudahnya adalah membuat bagaimana orang mau bergabung. Ya, meskipun memang mungkin the only choice ya. Exmoc itu hanya satu-satunya pilihan, meskipun memang mungkin di luar juga ada ya. Hanya orang melihat gitu loh, bagaimana orang akan membandingkan saya ikut yang mana ya gitu loh. Makanya waktu itu seringkali saya bikin gimmick dibantu beberapa teman kayak Om Hari ya, yang memang udah spesialis komunitas. Kayak contohnya misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berhadiah ya, uang meskipun tidak terlalu besar tapi itu mengundang mereka aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan di Facebook gitu. Terus kemudian juga dengan beberapa kegiatan yang melibatkan banyak sekali sumber daya potensial, kayak misalnya kita libatkan bengkel resmi ya, dealer resmi, terus kemudian juga orang-orang yang tadi antara lain Om Fitra yang pernah kita libatkan juga ya, sehingga cukup bombastis nilainya begitu kita launching di Facebook bahwa kita akan adakan acara ini di Bliss waktu itu Flavor Bliss ya. Alam Sutra. Itu lumayan pengunjungnya cukup banyak. Banyak pada saat itu. Meskipun yang datang tidak banyak sekali, tapi yang memperhatikan melalui sosial media, melalui Facebook itu cukup banyak gitu loh. Setelah itu respons setelah kegiatan-kegiatan itu juga itu oke sih. Iya. Karena gini Om, kalau gue pribadi ngelihatnya pada saat itu, gue bilang cukup banyak yang datang ke Flavor Bliss. Karena kenapa? Banyak nggak pakai mobilnya itu banyak menurut gue, dengan segitu orang rela datang ke situ loh teman-teman. Dan ngenalin cuma satu ya Om ya, yang pakai baju merah. Nah, pakai baju merah, ada yang rela angkat sound itu Hengki Hengki rela angkat sound. Terus di situ sudah terbentuk kepengurusan yang simpel, tapi semuanya tuh mau bekerja dan itu baru kenal. Yang kedua adalah ya tadi gue bilang mobilnya tuh cuma Om Fitra waktu itu ya, yang sudah baru satu. Dan akhirnya jadi tontonan teman-teman gitu kan, dan juga bawa test drive kita ya kalau nggak salah dari salah satu kerjasama disiapkan, kita tes sama-sama, itu saking kayak menanti jodoh ya kan, gue mau malam pertama kapan ini gitu kan, kita cobain rame-rame bertujuh berenam nyobain naik expander dari salah satu bengkel resmi yang dipinjamkan ke Exmoc gitu. Dan Om Fitra Eri akhirnya di situ memberikan edukasi Om ya, kalau nggak salah ya, ada edukasinya pada saat itu. Dia baru saja menyelesaikan review expander punya dia sendiri, bukan pinjaman dari MMKS. Baru terima. Dia langsung melakukan review terhadap Mitsubishi Expander, dan di situ hasil reviewnya itu yang di-share ke kita pada waktu kopdar kedua. Pertama ya. Kopdar kedua ya. Kalau kedua. Itu sampai jadi door prize ya kalau nggak salah ya. Dia bikin quiz kan ya. Iya, betul. Itu luar biasa banget. Pokoknya teman-teman, itulah historinya salah satu perjalanan Exmoc yang bisa dibilang nggak mudah sampai saat ini bisa sebesar ini gitu loh.
Nah, kira-kira Om Didi apa lagi nih yang mau disampaikan? Apakah ada harapan buat organisasi yang Ya. sekarang nih, perkumpulan kita? Kalau harapan pasti ada Om, karena kita sudah komit semuanya ingin membesarkan Exmob Ya. sesuai dengan visi bahwa Exmob ini harus menjadi satu komunitas otomotif berbasis expander Ya. yang dipercaya oleh anggotanya. Ya, selain bukan hanya besar tapi dipercaya. Karena kalau kita dipercaya, itu mereka pasti akan loyalitas mereka ke Akan tinggi, ya? perkumpulan itu tinggi. Ya. Jadi bagaimana untuk bisa dipercaya oleh anggota, ya para pengurus-pengurus inilah yang punya kewajiban tanggung jawab untuk melayani anggota. Iya. Ya, melayani, dan artinya mereka harus tahu apa sih keinginan anggota. Ya, memang kita nggak bisa memenuhi 4.500. Iya. Ekspektasinya kan. Nggak bisa memenuhi semua keinginan mereka, betul. Tapi at least kan bisa dikategorikan, kebutuhan mereka rata-rata sekitar seperti Ya. ini, ya kan. Nah itu aja. Jadi untuk tetap menjadi organisasi atau perkumpulan yang besar itu adalah kalau bisa mengakomodir kebutuhan dari anggota-anggotanya. Siap. Zamannya Om Didi itu ada surprise lagi kita dapat. Apa? Jadi ceritanya punya cerita nih. Ini awalnya kita ketemu yang namanya Om Wira. Oh gitu ya? Iya. Oke. Mau dengerin nggak? Mau denger dong ini. Nah, Ini Om. tuh. Ini nih. Itu ini. itu salah satu lagi orang yang rambutnya putih selain Om Dani. Oke. Nah, Menelambangi yang pertama kali itu kan kita ketemu Om Ya, Wira. itu prestasi pada saat periode Om Didi Nah, tuh. itu prestasi itu tuh. Itu salah satu upaya kita untuk membuat Exmob ini dikenal oleh masyarakat, sehingga banyak orang-orang yang ingin tertarik Iya. mendaftar menjadi anggota Exmob, ya. Antara lain adalah tadi itu ya, merekrut dan bekerjasama dengan Banyak pihak lah. maupun instansi tertentu, ya. Waktu itu Exmob ingin dikenal sebagai komunitasnya orang-orang berprestasi. Iya, waktu itu betul. Makanya pertama kali selain merekrut Om Fitra, Ya, kita rekrut juga Om Rifat Sungkar. Om Rifat Sungkar ya, Ya, atlet betul. motorsport ya. Atlet rally ya? Indonesia. Iya, atlet rally Ya, Indonesia. kebetulan memang dia menggunakan Mitsubishi Expander sebagai kendaraan rally Iya. saat ini. Nah, yang ketiga, kita cari lagi nih orang berprestasi siapa gitu ya. Pada waktu itu ramai bulan apa ya? Itu bulan-bulan Maret kalau nggak salah Om Didi ya. Ada perlombaan renang yang dilakukan itu dari mulai Kepulauan Seribu ke Lampung. Bukan. ya? Dari Bakauheni, Bakauheni. dari Pulau Sumatera, dia nyebrang ke Pulau Jawa sampai ke Merak, kembali ke Merak. Enggak, dari Lampung, dari Lampung ya, dari Lampung ke Merak ya? Jakarta. Dari Lampung ke Saya Merak. ke Banten. Nah, itu ada juaranya itu seorang prajurit dari TNI Angkatan Laut, kebetulan siapa namanya? Om Budi. Kolonel Om Budi ya, Santoso. Budi Santoso. Nah, beliau itu berhasil juara, jadi juara 1 dengan hadiah waktu itu Mitsubishi Expander. Iya. Ini uniknya, ya. Hadiahnya Mitsubishi Expander dan dengan waktu tempuh 7 jam 40 Iya. menit. Ya? Dari malam-malam dia nyebrang itu. 7 jam 40 menit ya? Iya. Saya lupa ingat. 7 jam sampai 29. Nanti kalau itu. detailnya teman-teman, Iya. someday kita bakal tampilin Om Budi dan langsung minta keterangan beliau itu berenangnya bareng hiu, Nah. ya kan? Nggak ada tuh ikan-ikan cupang, nggak ada. Itu hiu-hiu, ya kan? Paus-paus tuh berenang-berenang. Bukan obong-obong lagi ya. Bukan, udah bukan main-main itu. Nanti someday kita akan undang Om Budi untuk memberikan keterangan. Lanjut Om Didi. Iya. Jadi setelah kita tahu dia prajurit marinir TNI Angkatan Laut, juara renang, dapat hadiah Mitsubishi Expander, akhirnya ide dari beberapa teman yang waktu itu ada di Facebook, ya, kita mencoba untuk menjadikan dia juga sebagai anggota kehormatan Iya. Exmob, dan kita beri nomor punggungnya itu adalah waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya ya? Waktu tempuhnya 7 jam 40 menit kalau Iya, nggak salah, iya. ya, nanti bisa dikoreksi. Terus kemudian kita mencari akses nih, gimana caranya kita bisa Bisa berkomunikasi atau bertemu dengan mereka, ya. Nah, kebetulan ketemulah Om Wira. salah satu teman kita, Om Wira, yang waktu itu masih anggota biasa kalau nggak salah. Masih Iya. masih member dia. Belum kayak sekarang, Belum. Dan masih agak muda dong. Jadi di Xbox itu emang umurnya lebih cepet tua kayaknya. Banyak pikiran. Itulah hebatnya waktu di Exmob. Iya. Nggak Nggak terasa terasa. bener. Nggak terasa. Nah, dengan akses yang Om Wira punya, ya kan, akhirnya kita bisa menghubungi
komandannya dari Komandannya ya, Kolonel betul. Budi Santoso itu minta izin untuk memberikan Penghargaan lah ya. penghargaan dalam bentuk anggota kehormatan Exmo. Itu pagi-pagi ya Om Didi ya. Iya. Jam 5 subuh kita sudah harus kumpul tuh. Nah, alhamdulillah itu direspons oleh komandannya Iya. dan sangat positif, dia sangat senang sekali. Bahkan kita dikasih kesempatan untuk memberikannya pada saat ulang tahun kesatuannya. Betul. Gitu waktu itu di Marunda ya. Iya. Maka berduyun-duyun lah pada tanggal itu ya kita ke Marunda sana dan alhamdulillahnya kita juga didampingi oleh prinsipal. Oleh- Oh iya, sama Pak Budi Daulay ya, mewakili MMKSI. Daulay. Saya hadir tuh Om. Mewakili. Saya hadir dari mulai di Ngumpul di Cilandak ya. Berapa puluh mobil gitu. Iya, Jam kita berapa Om ini masuk udah ke terjun, dalam ya? terus masuk ke ruangan komandan kan kita Iya, kan ya enggak? iya. Keren banget nih gue sampai videoin tuh. Ih, gila ini keren juga nih otomatis komunitas ini gue bilang ya kan. Terus bisa kita nembus. konvoy ya. Kita konvoy dikawal, gila. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang tidak biasa Iya. yang saya ingin ciptakan pertama kali di Exmo. Untuk apa? Untuk membuat orang melihat gila asik juga nih Exmo gitu. Iya, betul, setuju. Membuat mereka tertarik dengan cara seperti itu gitu ya. Dan efeknya memang ada. Setelah itu pun Alhamdulillah. banyak yang daftar. Iya. Nah, terlihat grafiknya. Setelah memang ada hal yang positif yang kita lakukan gitu kan, ternyata itu membawa impact yang baik buat organisasi gitu ya. Iya, Betul. Jadi tanggapan orang di luar pun ternyata komunitas itu tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata hal-hal positif banyak yang bisa dicapai di komunitas ini gitu. Iya, jadi banyak kegiatan-kegiatan positif baik organisasional maupun komunitas ya, yang bisa kita lakukan bersama-sama, berdampingan dan memberikan benefit atau manfaat yang cukup luas baik kepada organisasi maupun diri kita pribadi sebagai Iya. anggota. Waktu itu kita ke Taifib ya kalau nggak salah ya. Iya, ulang tahunnya Di di Marunda ya, di markas. Nah, dengar-dengar sekarang jalannya udah bagus Om. Ya kan? Mungkin kita bisa kunjungan lagi ke sana suatu saat kan kita nggak tahu juga. Betul. Tapi masih ada yang punya utang loh sebetulnya satu Apa gitu. tuh? Nah, tanya aja sama Omnya langsung. Om Budi. Bukan, sebelah yang depan kita ini. Oh gitu. Om menembak belum jadi gitu. Nanti itu ada agenda tersendiri Nah, itu, itu. ya kan Itu mesti ditagih kita itu. tagih Om Mira. Mm-mm. Yang paling gue suka adalah pada saat kita di Taifib itu teman-teman di TNI Angkatan Laut bahkan sampai yang berpangkat udah ada jenderal ya di sana. Iya, Ada iya. jenderal. Ini Exmok tuh bahkan duduk bareng sama mereka di atas ya. Iya. Di panggung Berbaur atas. loh, berbaur Nah, itu. itu yang menurut gua adalah itu apresiasi yang sangat besar kepada Exmok dan gua nggak nyangka, gua pribadi tuh nggak nyangka karena mungkin gue ikut beberapa komunitas dan pada saat gue lihat Exmok adalah komunitas yang gokil ya, ini komunitas bisa duduk bareng jenderal gitu loh. Gue aja tuh dulu di komunitas yang enggak gitu kan, paling nongkrongnya kan dulu di Blok M apa di Asia Afrika gitu kan, ya bareng sama temen-temen ngamprak gitu aja. Dan sekarang bareng sama Bintang men gitu kan. Dan mereka foto bareng juga banyak. Iya banyak. Dan akhirnya mereka sendiri mau ngeliat mobil expander kan? betul. Dan akhirnya mereka pun mungkin beberapa kalau setahu gua menggunakan expander deh. Iya, Kalau sekarang ini sekarang banyak. ya. Gitu. Karena memang menurut mereka produknya bagus, bisa diandalkan dan worth it gitu Iya. kan. Dan akhirnya mereka acungan jempol ya untuk Iya. Exmok juga bisa sampai mengapresiasi Om Budi. Iya, betul. Kopda atau Kopral Budi ya? Expander. Iya. Kopda Budi ya kalau nggak salah ya. Betul. Budi Ya, Santoso, udah Budi ya. Santoso. Jadi sebenarnya ngobrol ini juga sampai begadang nambah kacang juga nggak habis Om. Iya. Pasti nggak habis. Om Didi ada nggak pesannya Om buat teman-teman seluruh Nusantara nih Om? Kalau saya seperti cita-cita awal waktu mendirikan Exmok itu ingin menjadikan Exmok itu menjadi satu wadah yang besar yang dipercaya oleh anggotanya dan Ya. berguna untuk anggotanya, itu aja. Itu aja ya. Itu aja ya, mohon diingat ya. Dan misinya itu lebih banyak kepada bagaimana kita mencapai visi ya melalui kegiatan-kegiatan bersifat misalnya sosial, ya, kemudian keotomotifan atau kemudian Ke pemerintah, keekonomian, ke ya. pemerintahan juga. Bukan nggak mungkin Ya. gitu ya. Dan kalau tadi Om Ibnu dan Om Dani bicara soal kader di Exmok itu banyak. Banyak. sekali. Setuju. Ya, kita udah bisa melihat sekarang dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tulis ya di sosial media maupun kita udah bisa melihat. Ya, tinggal memang memupuk atau memberikan motivasi kepada kader-kader tersebut bagaimana supaya mereka bisa lebih dalam lagi kenal Exmok ya, tahu secara fundamental sehingga akhirnya dia bisa punya konsep untuk melanjutkan kepemimpinan di era-era berikut. Luar biasa. Nah, itulah dia keterangan dari Om Didi, teman-teman. Jadi, jangan ragu lagi untuk bergabung di Exmok karena Exmok sekali lagi sudah berbadan hukum
dan resmi berdiri atas SK Kemenkumham ya Om ya? Iya. Nah itu dia, kita tercatat loh guys. Oh iya, jadi gue punya julukan buat Om Didi nih, gitu kan. Ketum-ketum ini gue punya julukan itu. Om Didi ini gue julukin ketum yang visioner ya. Karena dia visi dia membangun Exmog tuh clear gitu kan, lempeng tracknya ya kan. Kayak orang ngedrak gitu. Ya, tinggal yang lanjutin. Nah sekarang siapa yang lanjutin setelah Om Didi? Ini dia, ketua umum kedua, Om Sony. Komunitasnya sudah ada, mobilnya belum jelas kapan. Awalnya gue gak nafsu banget gitu untuk buru-buru ngambil mobil. Mobil baru datang, nggak ada cek-cekan, langsung touring. Saya banyak keluar, Om Dani di Bagi-bagi job. Ya. bagi-bagi job. Om Dani di strukturnya, di manajemennya untuk merapikan semuanya. Gitu. Gue tahu emang lu ngerjain Om Dani aja kan. Enggak juga sih sebetulnya.